Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMKN 1 Cikarang Selatan, jurusan Teknik Pemesinan. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan program CNC Bubut dengan software Mastercam X5. Berikut adalah gambar kerja yang akan kita buat programnya dengan software Mastercam. Gambar berikut merupakan sebuah handle pada mesin. Oke. Kita akan fokus untuk membuat program untuk gambar kerja berikut. Selanjutnya ukuran gambar kerja kita rubah dulu menjadi absolut seperti gambar berikut, di mana titik 0 absolutnya berada di sini. Lalu kita buatkan daftar titik-titik koordinat. Contoh seperti titik A. A ini berada di diameter 12 dan Z-nya 0. Kemudian titik B diameternya 12, Z-nya min 24. Untuk titik C, diameternya 10, Z-nya min 24 juga. Untuk titik D, diameternya 10, Z-nya min 30, dan seterusnya. Baru dengan daftar ini, kita bisa lanjut untuk membuat gambar dua dimensinya. Baik, langkah selanjutnya kita bisa memulai membuat gambar dua dimensinya pada software Mastercam X5. Tetapi perhatikan dulu pada layar tampilan dari toolbar-nya masih berantakan. Maka kita perbaiki dulu dengan cara mengklik setting, customize, open. Klik yang ini ya, Mastercam 1280 x 1024. Lalu kita oke. Nah, ini sudah tampilannya sudah rapih. Jangan lupa F9-nya ditekan untuk menampilkan sumbu koordinat. Selanjutnya, kita bisa memulai untuk menggambar geometri dua dimensinya. Tapi sebelumnya kita harus rubah dulu untuk pemrograman CNC Bubut. Plan yang kita pilih adalah LED diameter. Pilih yang D plus, Z plus. Maka di sini akan bisa kita input nilai diameternya dan Z-nya. Baik, kita mulai saja untuk membuat gambar. Dimulai dengan perintah line. Kita klik multiline agar kita bisa membuat garis yang bersambung. Klik titik nolnya di sini. Kemudian input untuk nilai titik A berada di D12, Z0, enter. Lalu untuk titik B itu ada di diameter 12, Z-nya min 24. Enter. Titik berikutnya ada di titik C. Titik C itu diameter 10, Z-nya min 24. Enter. Lanjutnya ke titik D. D itu diameter 10, Z-nya min 30. Enter. Selanjutnya ke titik E. Ini di sini diameter 24, Z-nya min 30. Z-nya min 30, enter. Kemudian diameter 24, Z-nya min 42. Enter. Titik berikutnya ke bawah ke diameter 14, Z-nya min 42.
enter, titik berikutnya masih diameter 14, Z-nya min 50. Kemudian titik berikutnya, yang miring nih, diameter 24, Z-nya min 80. Kemudian titik berikutnya, diameter 24, Z min 120. Enter. Kemudian kita lanjutkan ke bawah, ke D0, Z min 120. Enter. Terakhir kita tutup di sini. Lalu kita checklist. Oke, jangan lupa pada gambar ya. Ada radius, di sini radius 3 ya. Dan di sini radius 3, di chamfernya kasih chamfer 1. Lalu kita buat dulu radius nilainya 3, di sini kita ganti 3. Lalu kita klik garis ini, lalu kita klik garis ini. Nah, satu lagi di sini sama ini. Lalu kita checklist, kemudian kita akan buat chamfer 1. Kita pilih ini, kita pilih chamfer entities, ukurannya 1. Oke. Untuk gambar 2 dimensinya sepertinya sudah lengkap. Ya. Jangan lupa gambar 2 dimensi ini kita simpan di level. Level 1 kita kasih nama 2D. Huruf besar ya, biar enak kelihatannya. Lalu kita buat lagi level 2 untuk 3D. Oke. Nah, sekarang kita bekerja di level 2 ya. Kita klik level 2 ya. Jadi untuk level ini fungsinya untuk memisahkan ya antara gambar 2 dimensi dengan gambar 3 dimensi. Ya. Kalau visible-nya ini kita uncheck, maka gambar 2 dimensinya tidak nampak ya. Kalau kita cek lagi, dia nampak. Begitu sebaliknya kalau kita nanti berada di level 1, lalu kita uncheck di level 3, level 2, maka gambar 3 dimensinya tidak muncul. Oke, langsung aja ya, kita checklist. Kita berada di level 2 untuk membuat gambar 3 dimensi. Oke, perhatikan dalam membuat gambar 3 dimensi. Kita bisa tampilkan isometrik ya. Kemudian kita klik di sini revolve ya, revolve untuk memutar objek 2 dimensi nanti menjadi 3 dimensi pada satu patokan sumbu ya. Nah, sumbunya yang ini. Kita klik aja geometrinya ya, pada menu chain ya. Lalu kita checklist ya. Kemudian klik poros atau sumbu putarnya. Ya, lalu kita cek. Nah, sudutnya 360 derajat. Nah, gambar 3 dimensinya sudah nampak dalam mode wireframe ya. Kalau kita klik shaded, maka dia akan seperti solid. Kalau kita klik ini wireframe, dia akan seperti garis-garis. Oke. Selanjutnya, untuk membuat program, kita nanti akan bekerja di level 1 atau di gambar 2 dimensinya. Cara mengedit gambar 3 dimensi itu bisa dilakukan di Operation Manager. Klik pada solid. Nah, di sini kita klik tanda plus. Nah, di sini bisa kita atur ya. Nah, kita klik lagi tanda plus. Di sini bisa kita atur geometrinya ya. Bisa kita di chain all, misalnya kita mau ulang, memilih chainnya atau geometrinya. Atau kita mau hapus revolve-nya, tinggal klik kanan di delete, dia akan hapus ya. Untuk parameternya misalnya kita mau rubah jadi sudutnya hanya 180 derajat checklist. Nah, tapi tidak langsung berubah, kita harus regen all dulu. Nah, otomatis dia berubah jadi setengah lingkaran karena sudut putarnya hanya 180
80 derajat. Ya, sekarang kita kembalikan lagi parameternya menjadi 360 derajat. Oke. Kalau operation manajernya tidak terlihat atau tersembunyi, misalnya kita close, kita tampilkan lagi dengan mengklik view toggle. Oke. Untuk membuat program, kita harus berada di menu toolpad. Untuk membuat program CNC Bubut, kita harus bekerja di level 1, yaitu pada gambar 2 dimensinya. Untuk visible di level 2 kita uncheck supaya tidak nampak gambar 3D-nya. Kita bisa memulai membuat program CNC Bubut dari gambar 2 dimensinya. Lalu kita klik mesin type, pilih lathe, pilih default. Kemudian untuk properties, tanda plus di samping properties kita klik, stock setup kita klik untuk memilih ukuran dari raw material. Kita pakai ukuran raw materialnya diameter 1 inci atau 25,4. Untuk panjangnya kita pakai 200. Kita tampilkan dulu per view. Lihat dari top. Oke. Nah, ini tampilan dari raw materialnya. Nah, kalau seandainya kita akan melakukan facing, raw materialnya harus dilebihkan ke kanan atau digeser ke kanan. Ya, misalnya kita geser 2 mili, kita enter lagi. Nah, di sini jetnya kita input 2. Kita preview dulu. Nah, ini. Jadi untuk raw materialnya digeser ke kanan untuk melakukan facing ya. Enter lagi. Baru kita checklist. Selanjutnya kita mau atur cak jauhnya, cekamnya ya. Posisi pencekaman kita klik from stop. Untuk grip length-nya, untuk panjang penjepitan benda kerjanya itu di 20 mili aja. Nah, kita coba preview dulu. Nah, seperti ini. Jadi ini hanya 20 mili yang masuk ke cekam. Ya, kita enter. Lalu kita checklist. Baru selanjutnya kita akan membuat program. Program yang pertama adalah program facing. Ya. Program facing, kita klik kanan, lathe toolpad, facing, face. Ya, misalnya di sini kita tulis facing 2 mili. Ya. Pakai underscore. Oke, kemudian kita pilih path facing-nya yang ini T1212 R08. Kita jadikan tool number-nya tool 1, station number 1, offset number 1. Untuk parameter pemotongan, kita ganti dari feed rate-nya ke milimeter per menit, spindle speed-nya ke RPM. Feed rate-nya kita tentukan aja, misalnya untuk facing itu 2000. 1000 saya 1000. Spindle speed-nya 500 minimal. Maksimal kita tentukan 3000. Coolant-nya jangan lupa di on kan. Lalu kita ke phase parameter. Nah, di sini phase parameter untuk entry amount-nya adalah posisi sebelum dia berada di titik pemakanan ya. Log stake over-nya, pemakanan facing-nya kita kasih minimal maksimal 0,5 ya.
Untuk stack over finishnya kita kasih 0,2. Kemudian kita checklist. Oke. Nah, proses penyayatannya seperti ini. Kalau kita simulasi, kita klik verify selected operation. Berikutnya, kita akan melakukan logging ya, makanan dari arah kanan ke kiri. Ya. Tapi sebelumnya kita hide dulu ini dengan mengklik toggle display on selected operation. Maka tidak nampak lagi untuk garis-garis pergerakan pahatnya. Lalu kita klik untuk program berikutnya atau toolpad yang kedua. Klik kanan, light toolpad, rope. Lalu kita pilih seaplane. Kita kasih start point-nya di sini. Klik. Oke, kemudian kita pilih parsial. Parsial ini adalah untuk memilih garis yang tidak menyambung ya, sebagian-sebagian. Kita klik yang pertama, kita klik ini, kemudian kita klik yang ini, lalu kita cek. Kita pakai pahat yang sama ya, yang dipakai pada pahat pacing. Untuk cutting parameternya kita rubah kembali. Ya. Untuk feed rate-nya, untuk logging kita kasih 1000. Plang rate-nya kita kasih 200. Plang rate itu kecepatan tools ketika belum menyentuh benda kerja ya. Ketika pada saat mau mulai menyentuh benda kerja. Jadi dia harus perlahan. Spindle speed-nya minimal kita kasih 500. Maksimal kita kasih 3000. Coolant jangan lupa. Oke, untuk rock parameter. Ya, untuk depth cut rocknya kita kasih 2 mili. Ya, untuk kalau bahannya agak keras mungkin kita kasih 1 mili. Ya. Kemudian untuk lead in out-nya, ya, arah penyayat, arah masuknya pahat menuju benda kerja itu, nah, seperti ini, arahnya ke kiri lurus. Kita rubah di sudut ini min 135 derajat. Lalu kita cek. Pelang parameternya kita pilih yang nomor 2. Lalu kita cek. Ya, boleh langsung kita simulasikan. Oke. Selanjutnya kita akan buat program finish. Ya, kita klik kanan, toolpad, finish, pilih seaplane, pilih point, kita klik ini, start point di sini. Kita pilih parsial, kita klik garis yang ini, arahnya kebalik. Lalu kita klik ini. Selanjutnya kita pilih tool yang ini, T. Untuk finishing kita pilih yang lebih runcing ya. Nah, ini jadikan pisau 2. Parameternya sama kita rubah.
Untuk feed rate kita kasih 500, spindle speed 500, maksimal spindle speed 3000. Ya. Lalu coolant kita on kan. Finish parameter. Finish step overnya kita kasih 0,5. Ya. Let in out. Ulang parameter, kita pilih yang oke. Selanjutnya untuk membuat program berikutnya, kita akan buat program logging dari kiri ke kanan untuk menyayat bagian yang radius ini dan yang radius di sini. Nah, bisa kita copy dari sini, ya. Let draw, kita copy, kita klik di sini, kita paste. Oke. Kemudian kita ganti untuk geometrinya, kita klik geometri, kita klik kanan, kita rechain all, kita klik C-plane, kita klik point. Nah, start point-nya ada di, kita taruh di sini aja. Ya. Kemudian kita pilih parsial, parsialnya itu dari sini ya. Sampai ke sini. Ya, cukup. Lalu kita cek. Kemudian untuk parameternya juga kita rubah. Yang pertama adalah toolsnya. Toolsnya kita ganti pakai yang, pilih yang ini. Nah, ini dijadikan tools 3. Setting parameternya sama, nggak usah dirubah ya. Hanya saja di row parameter untuk let in out-nya arahnya kita rubah ke kanan ya. Pelangnya juga sama. Oke. Kita checklist dulu. Kemudian kita refresh ya. Blackplot selected operation. Yes aja terus. Yes. Ya. Kemudian kita copy lagi yang untuk LED finish-nya. Copy, kita klik sini, kemudian paste. Untuk finish-nya juga geometrinya kita rubah. Rechain all, C-plane, poinnya di sini sama. Parsial, kita klik di sini, lalu kita klik di sini. Checklist. Untuk parameternya yang diganti tools-nya ya. Tools-nya kita pakai yang pisau kiri. Yang ini kita jadikan pisau 4. Ya. Ini parameter sama. Oke, kita refresh. Yes. Oke. Coba kita simulasikan semua. Oke. Selanjutnya kita akan membuat toolpath group atau alur. Sebelum kita buat toolpath-nya, kita buat dulu garis bantu di sini dengan perintah line. Kita klik melewati tinggi garis ini. Lalu kita klik center point. Kita klik di sini, lalu kita checklist. Garis yang ini kita buang, kita delete. Baru kita mulai untuk membuat toolpath.
LED toolpad group. Pilih yang 2 point, checklist. Kita pilih yang ini, kita pilih yang ini. Dan kita enter. Untuk pahatnya kita pilih yang ini. Kita cek dulu ukurannya, lebarnya 4 mili ya. Cukup karena lebar alur kita 6 mili. Jadi kalau kita pakai pahat yang 4 mili itu sudah cukup. Lalu kita cek. Kita jadikan tools 5 ya. Setting parameternya kita atur lagi. Kita kasih 500. Finish feed rate kita kasih 300. Spindle speednya kita kasih 1000. Minimal, maksimal. Coolant on. Oke, kemudian groove finish parameter kita pilih yang ini ke bawah. Dan groove rope kita pilih smooth. Langkah selanjutnya kita akan membuat program penguliran ya, di mana ukuran ulir yang kita akan buat adalah M12 kali 1,75. Langsung saja di sini kita klik kanan, light toolpad, pilih thread, pilih yang ini ya. Ini kita jadikan start. Kita cek dulu di sini C-nya, tinggi ulirnya 2,273, di mana tinggi insertnya ini lebih dari 1,75. Oke, kita jadikan tool number 6 ya. Oke, kemudian kita pilih thread shape parameter, select from table, kita pilih ukuran ulir 12 kali 1,75 checklist. Oke. Untuk start point-nya kita lebihkan 2 mili di sebelah kanan. Kemudian untuk end position-nya adalah panjang ulir yang kita inginkan adalah 24. Thread parameternya untuk number of cut-nya kita buat 7 kali. Ya, biar lebih aman. Kemudian untuk overcut kita lebihkan 2 mili. Kemudian untuk posisi awal di sebelah kanan benda kurang lebih 5 mili. Oke. Langsung aja kita, jangan lupa coolant on. Maksimal spindle speed kita kasih 3000. Cek. Selanjutnya kita akan membuat toolpad cut off atau pemotongan. Ya, kita akan motong di sini. Ya. Kita klik titik potongnya di sini. Pilih pisaunya yang ini. Oke. Bitrate-nya 300. Spindle speed minimal 500, maksimal 5000. Coolant on. Oke.